Ya, selamat malam Bapak Ibu, para saudara yang terkasih. Hari ini kita akan masuk dalam tema kedua PKSN kita. Temanya adalah Yesus, Guru yang dapat diandalkan. Kita akan merenungkan Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Seperti yang kemarin juga, saya beri pengantar dulu supaya nanti dengan mudah bisa lebih lebih kaya untuk membaca teksnya, dan kemudian setelah pertemuan ini itu bisa membaca sendiri atau menikmati teksnya masing-masing di rumahnya sendiri dalam kesempatan yang ditentukan sendiri. Nah, sebagai pengantar untuk pertemuan ini adalah untuk mengingatkan bahwa kita kemarin ini dalam 2 kali pertemuan kemarin, itu kita mendapati alur kisah kemuridan dalam Injil Markus itu. Nah, dalam alur itu kita menemukan bahwa murid-murid ini tidak mengerti pengajaran gurunya. Jadi eh, awalnya itu semangat, diutus juga semangat dan mendapatkan keberhasilan, tetapi ketika menginjak pelajaran yang sulit, itu murid tidak mengerti, dan sampai di akhir Injil Markus itu ditampilkan bahwa murid memang tidak mengerti. Nah, sebagai pengantar ini kita perlu menyadari 3 hal ini. Materi pelajarannya itu memang sulit, kemudian yang kedua itu hati para murid itu seperti tertutup, jadi mata batinnya itu seperti tertutup oleh sikap-sikap tertentu, sehingga dia memang tidak bisa nyambung, tidak bisa mengerti, tidak bisa selaras dengan apa yang diajarkan oleh gurunya. Lalu yang ketiga, nah ini nanti kita akan dapati bagaimana guru bertindak dalam situasi tersebut. Kita akan mengambil dari teks yang dipilihkan untuk tema malam hari ini. Jadi yang pertama kita akan mengingat dulu bahwa memang materi pelajarannya itu sulit, lalu kemudian hati para murid seperti tertutup, baru sampai pada bagaimana guru bertindak. Pelajaran yang sulit. Injil Markus itu menerapkan menggunakan beberapa gelar kepada Yesus. Penggunaan beberapa gelar ini juga dapat membantu kita untuk menemukan gambaran tentang situasi dan tantangan yang dihadapi para murid ketika mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Nah, gelar-gelar yang digunakan dalam Injil Markus ini memiliki nuansa makna yang berbeda. Jadi ada perbedaan kandungan makna yang memang bedanya tipis, tetapi akibatnya memang bisa besar. Kita ambil 3 gelar yang digunakan dalam Injil Markus. Yang pertama, gelar Mesias. Mesias ini maksudnya kalau digunakan kepada Yesus itu berarti Yesus dipahami sebagai utusan Allah yang menjadi juru selamat yang akan menyelamatkan umatnya, dan itu yang ditunggu-tunggu, dia yang akan datang. Ini dia akan datang dengan kejayaan. Jadi Mesias itu seperti Raja Daud yang tidak terkalahkan karena dilindungi oleh Allah. Nah, itu gambaran tentang Mesias itu menangan gitu ya, mesti jaya. Kemudian gelar kedua itu adalah anak manusia. Nah, anak manusia ini memiliki perbedaan makna dengan Mesias. Kalau Mesias tadi kan serba jaya, nah anak manusia ini adalah tokoh ilahi yang itu berhadapan atau berkonfrontasi, bertempur dengan kekuatan-kekuatan dahsyat. Ketika terjadi pertempuran itu ya terlukai, menderita. Akan tetapi toh kemudian Allah menyelamatkan anak manusia ini sehingga menang terhadap kekuatan-kekuatan dahsyat yang mau menghancurkan kehidupan dunia. Kemudian gelar yang ketiga itu adalah anak Allah. Nah, anak Allah ini adalah kombinasi antara Mesias yang jaya dengan anak manusia yang menderita. Ini juru selamat yang jaya sekaligus hamba Yahweh yang menderita. Hamba Yahweh ini
gelar yang menunjukkan hamba Yahweh itu maksudnya utusan Allah yang menderita. Nah, gelar anak Allah ini seperti kombinasi antara Mesias yang jaya dengan hamba Yahweh yang menderita, anak manusia yang mengalami luka-luka. Nah, tentang Mesias dan anak manusia ini kita pernah membaca ini kutipan dari Injil Markus, pengakuan Petrus ya. Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Jadi jawaban Petrus itu ya sudah benar, tetapi kemudian ditambahi oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya Mesias itu ya sekaligus anak manusia. Kalau Mesias itu yang jaya raya, tidak terkalahkan, bahkan tidak terluka. Sementara anak manusia ini adalah tokoh ilahi yang bertempur, yang terluka, melawan kekuatan-kekuatan dahsyat, dan nanti akan ditolong oleh Allah. Itu. Nah, Petrus kan kesulitan untuk menerima itu ya. Mesias ya jaya, tidak terluka. Nah, anak manusia ini terluka. Tuh, jadi ada perbedaan di situ. Itu menemui pelajaran yang sulit itu para murid. Kemudian anak Allah. Anak Allah ini digunakan oleh Markus di ujung, di bagian belakang, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya. Demikian berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Nah, anak Allah, gelar ini itu dapat dijelaskan di awal, dapat kita temukan penjelasannya di dalam Injil Markus pada bab pertama, ketika Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, dari surga ini pastilah dari Allah yang mengakui bahwa Yesus adalah anaknya. Nah, ini dalam Injil Markus bab 1 ini, dalam kalimat ini, suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Sebenarnya disinilah ada campuran, ada kombinasi, ada pengayaan. Kalau yang dari surga, itu suara dari surga, itu mewarisi harapan mesianis. Itu yang ditulis, dikutip dari Mazmur bab 2 ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Jadi ini adalah anak yang dilindungi, yang akan diutus, dan tidak akan terluka. Ini harapan mesianis. Harapan mesianis itu maksudnya seperti yang dimiliki oleh Petrus. Dia berharap bahwa nanti Mesias itu akan datang sebagai juru selamat yang jaya, yang menang, yang cemerlang, tidak ada luka-luka, tidak ada penderitaan. Nah, itu harapan mesianis. Sementara kalau tadi dikatakan di sebelumnya itu tadi ya, kepadamu aku berkenan, ini adalah sebenarnya mengambil pengertian dari Yesaya bab 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini adalah ayat tentang penjelasan tentang hamba Yahweh. Nah, hamba Yahweh ini di dalam kitab Yesaya itu merupakan utusan yang banyak menderita. Di anak Allah ini adalah kombinasi antara Mesias yang jaya dengan hamba Yahweh. Nah, penjelasan Injil Markus dengan menggunakan istilah atau gelar-gelar yang diterapkan pada Yesus
itu sebenarnya bisa menjadi suatu gambaran bagaimana para murid itu kesulitan untuk menerima pelajaran tentang Mesias yang menderita. Bagaimana mungkin Mesias yang jaya seperti Daud, corlang gemilang jaya raya itu kok bisa menderita? Kalau yang kemarin-kemarin itu saya istilahkan ini adalah lompatan besar antara teologi tentang Allah yang melulu maha kuasa maha adil itu menjadi lebih komplit lagi dengan Allah adalah Bapa yang murah hati. Lompatan inilah yang menjadi kesulitan. Perubahan besar ini adalah perubahan besar. Memperkaya pemahaman tentang Allah yang maha kuasa menjadi Allah yang murah hati. Ini boleh dikatakan adalah sebuah revolusi teologi. Jadi kalau Tuhan Yesus memberi pengajaran yang revolusioner ini, ya memang wajar bahwa para murid akan kesulitan untuk menerimanya. Karena para murid betul-betul sudah berpegang bahwa Allah itu maha kuasa. Utusannya, Mesias adalah jiwa juru selamat yang jaya raya, yang menang. Tidak mungkin itu akan menderita. Akan tetapi dengan pengajaran tentang Bapa yang murah hati, itu penderitaan itu ya termasuk sudah ya resiko yang akan diterima oleh karena kemurahan hati itu tadi. Seperti orang tua yang siap menanggung risiko penderitaan agar anak-anaknya selamat. Nah, itu adalah eh, suatu revolusi teologi dan itu yang menjadi faktor kenapa para murid ini sulit nyambung dengan pengajaran Tuhan Yesus karena memang ada revolusi teologi di situ. Itu hal yang pertama. Lalu hal yang kedua adalah para muridnya itu sendiri, diri para murid itu memang ada sesuatu yang menutupi batin mereka. Jadi para murid ini seperti berada dalam situasi yang tertutup. Yang tertutup itu apa sih maksudnya? Nah, saya menemukan ini ada sikap-sikap yang membuat para murid sulit untuk sambung dengan pengajaran gurunya. Kalau mengambil dari Injil Markus itu kita bisa mulai dari ini kutipan Markus bab 7 ayat 23. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ini Bapak Ibu tentu bisa tahu bahwa ini konteksnya adalah tentang makanan yang halal atau makanan yang haram. Lalu kemudian ditegaskan bahwa sebenarnya yang menajiskan orang itu adalah hal-hal jahat yang timbul dari dalam, bukan dari makanan yang dari luar itu. Nah, najis itu berarti tidak suci, tidak selaras. Nah, itu tidak sambung dengan Allah yang maha suci. Jadi hal-hal dari dalam, sikap batin atau pikiran-pikiran buruk, itulah yang membuat orang tidak nyambung dengan Allah yang maha suci. Hal demikian kiranya juga dialami oleh para murid. Nah, di antara nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri, Markus bab 7 itu ada banyak hal disebut yang masuk dalam hal-hal jahat timbul dari dalam dan menajiskan orang yang membuat orang tidak sambung dengan Allah yang Maha Suci. Untuk kesempatan ini kita ngambil 3 hal yang disebut dalam Injil Markus bab 7 itu. Hal iri hati, hal kesombongan atau congkak, hal kebebalan atau kebodohan. 3 hal ini yang kiranya juga menjadi penutup para murid. Jadi batin para murid itu tertutup oleh 3 hal ini sehingga dia mengalami kesulitan untuk mencerna atau menerima pengajaran tentang Bapa yang murah hati, tentang Mesias yang harus menderita. Nah, kita lihat satu persatu penutup batin para murid ini supaya kita juga dapat rasakan, dapat mengambilnya sebagai cermin untuk kehidupan iman kita. Yang pertama adalah iri hati.
Iri hati ini bukan sekedar iri kepada apa yang dimiliki atau yang dialami oleh sesama, tetapi bahkan penolakan terhadap sikap murah hati itu sendiri. Jadi iri hati ini adalah menolak adanya sikap murah hati. Bahkan kalau Allah yang bermurah hati, orang yang iri hati ini akan menolak Allah yang murah hati. Itu ya. Nah, ini kutipannya itu kita bisa melihat dari Injil Markus bab 20 itu tentang para pekerja itu ya, para pekerja yang datang pagi, datang siang, datang sore, datang menjelang malam, itu lalu setelah selesai pekerjaan lalu ternyata mendapatkan upah yang sama, padahal orang yang datang pagi itu sudah mengira bahwa dia akan mendapatkan lebih banyak. Nah, dalam percakapan itu muncul ini, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Jadi iri hati yang menutup hati, yang dapat menutup hati para murid ini adalah suatu sikap menolak kalau ada yang bermurah hati. Jadi ini sikap yang berlawanan dengan kemurahan hati. Tidak mau kalau ada pihak-pihak yang bermurah hati. Bahkan kalau Allah yang bermurah hati, dia akan menolak Allah yang bermurah hati. Nah, itu kiranya juga menjadi hambatan dari para murid, sikap iri hati, menolak sikap iri hati siapapun, menolak sikap murah hati siapapun yang bermurah hati itu. Jadi tidak suka kalau ada orang yang bermurah hati. Bahkan kalau Allah bermurah hati, dia pun tidak suka. Nah, ini iri hati itu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kesombongan atau congkak. Ini bermula dari keinginan untuk menjadi Allah, menjadi penguasa, menjadi apa ya? Ini adalah godaan yang dialami manusia pertama. Kita bisa membaca dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 5, itu saya tunjukkan di situ, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu, ini kata-kata ular itu ya, bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ular ini memasukkan godaan ini melalui ini untuk membangkitkan keinginan manusia pertama menjadi seperti Allah, kemegahan Allah, kekuasaan Allah, yaitu kedahsyatan Allah. Kalau manusia berpikir seperti itu, ingin menjadi Allah, maka itu adalah kesombongan, itu adalah kecongkaan, dia mau menentukan segala-galanya. Ini barangkali kalau dalam zaman modern ini mungkin bisa masuk melalui aliran subjektivisme. Jadi pokoknya aku begini, tidak mau ada yang lain lagi, tidak mau mendengarkan pendapat yang lain. Nah, itu godaan menjadi seperti Allah. Tentang kecongkaan dan kesombongan ini kita dapat menemukan juga kutipan dari Kidung Maria itu ya, Injil Lukas bab 1 ayat 51. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Jadi kalau ada orang manusia yang sombong, yang congkak, itu Allah akan memperlihatkan kuasanya, menunjukkan kekuatannya dengan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya ini. Jadi kalau sikap batinnya itu congkak atau sombong, ingin menjadi Allah, maka Allah akan menghancurkannya, akan mencerai-beraikannya. Menara Babel itu juga bergerak dalam keinginan seperti itu, ingin menjadi seperti Allah, membangun menara yang sangat tinggi, tetapi akibatnya apa? Malah kemudian orang itu tercerai-berai.
Kesombongan ini dapat menghancurkan kehidupan bersama. Selain dia, itu juga akan dihancurkan sendiri oleh Allah, diceraikan, karena memang itu adalah sesuatu sikap yang berlawanan dengan Allah. Ingin mengganti Allah, ingin menjadi penguasa sepenuhnya. Itu adalah kesombongan. Bisa ditambahkan juga kutipan dari Yakobus. Tapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi sikap congkak itu adalah salah, berlawanan dengan sikap iman. Itu hal yang bisa, ini kalau dalam diri para murid, dalam diri para rasul, ini bisa kita jumpai ketika kemarin itu kita melihat bahwa setelah melaksanakan perutusan dan mengalami keberhasilan, nah itu ada nuansa itu, ada tanda-tanda bahwa para rasul ini merasa dirinya lah yang membawa keberhasilan karena skillnya, karena kesaktiannya, karena kehebatannya, maka perutusan itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, itu adalah bibit kecongkaan, bibit kesombongan. Maka kepada para rasul yang ada bibit, ada kecenderungan semacam itu, kemudian Tuhan Yesus menarik para murid itu setelah keberhasilan perutusan tidak mengadakan syukuran atau pesta, tetapi masuk dalam keheningan supaya menjadi istirahat, menjadi jernih, supaya mengetahui bahwa ini bukanlah karya para rasul itu sendiri, tetapi karya Allah melalui kerjasama, melalui diri para rasul, supaya para murid terbebaskan dari kecenderungan atau godaan kesombongan ini. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah kebodohan atau kebebalan. Nah, pengertian bodoh atau bebal ini sebenarnya berakar pada sikap tamak. Sikap tamak ini adalah suatu sikap yang tidak mau bermurah hati. Kalau yang iri hati tadi itu istilahnya menyerang. Kalau ada orang yang bermurah hati, dia tidak mau itu. Tetapi yang kebodohan ini adalah dia sendiri tidak mau bermurah hati. Nah, dalam kancah teologi, kebodohan itu dimengerti sebagai suatu sikap tamak, tidak mau bermurah hati. Kutipannya kita bisa mengambil dari Injil Lukas bab 12. Ini tentang orang yang kaya raya lalu mengatakan sekarang istirahatlah, ini sudah semua komplit itu ya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi itu ya pengertiannya, bodoh di hadapan Allah itu artinya adalah bersikap tamak, tidak mau bermurah hati. Ini orang kaya yang bodoh. Tidak harus orang kaya itu harus bodoh, tidak ada orang kaya juga yang pandai. Tapi maksudnya kebodohan di hadapan Allah ini kalau dia merasa kaya lalu kemudian tidak mau bermurah hati, dipikirnya ini kalau sudah dimiliki itu bisa dipegang seutuhnya. Nah, itu dibandingkan lah kalau jiwamu malam ini diambil, lalu buat apa itu? Nah, itu adalah suatu kebodohan. Maksudnya kalau dia tidak bermurah hati itu adalah bodoh. Itu ya. Jadi para murid itu menghadapi tiga sikap yang menutup mata batinnya, mata rohaninya, sehingga dia juga mengalami kesulitan untuk menerima pengajaran tentang Bapa yang murah hati. Jadi pelajarannya itu revolusioner, itu perubahan yang besar, itu pelajaran yang sulit,
Dan delalah para murid itu juga mengalami sikap-sikap batinnya yang seperti itu, berlawanan dengan kemurahan hati. Bodoh, tamak, tidak murah hati. Iri hati itu artinya tidak boleh, tidak memperbolehkan ada yang bersikap murah hati. Sementara yang kedua tadi sombong itu ingin menguasai, menjadi penguasa, menjadi penentu, menjadi Allah itu sendiri. Nah, itu adalah sikap-sikap yang membuat para murid juga kesulitan untuk mencerna pelajaran yang memang sulit. Nah, kemudian apa yang dilakukan guru kalau ada situasi seperti itu, pelajarannya sulit, para muridnya ya rodo lemot, apa yang dilakukan? Tuhan Yesus bukan sekedar mengajarkan sesuatu pengetahuan, tetapi juga menghadirkan dan mewujudkan apa yang diajarkan. Nah, kalau dalam bahasa kita, Yesus itu menjadi yang digugu lan ditiru, menjadi guru. Artinya dipercaya, digugu itu kan dapat dipercaya atau dapat diandalkan, ditiru itu diteladani. Itu. Yesus menjadi yang digugu lan ditiru. Yesus mengajarkan tentang Allah Bapa yang murah hati sekaligus menghadirkan kemurahan hati dan kekuasaan Allah. Kemurahan hati dan kekuasaan Allah ini dilaksanakan dengan menyapa atau menanggapi manusia yang membutuhkan pertolongan. Jadi kalau ada manusia yang membutuhkan pertolongan, Yesus dengan menghadirkan kemurahan hati Allah menanggapi permintaan pertolongan itu, yang sakit disembuhkan, yang buta dicelikkan. Itu adalah mukjizat-mukjizat itu. Nah, kemudian kita dapat mengatakan bahwa Yesus yang menghadirkan kemurahan hati Allah itu tadi dengan membuat mukjizat itu sebenarnya dalam rangka mewartakan kerajaan Allah atau kemurahan hati Allah. Jadi mengatakan, mengajarkan tentang Allah yang murah hati, sekaligus juga menghadirkan Allah yang murah hati itu melalui tindakan-tindakan mukjizat. Itu ya. Nah, kisah mukjizat di dalam Injil ini memiliki pola tertentu. Itu kita dapat mengamati itu. Ada beberapa tahapan dalam kisah mukjizat itu. Pertama tentu ditunjukkan persoalannya apa, sakit apa, menghadapi problem apa, dan seterusnya. Lalu ada permohonan yang diungkapkan kepada Tuhan Yesus, kepada yang dipercaya, supaya dapat memberikan solusi atau mengurai permasalahan ini. Kemudian dia yang diseru itu melakukan tindakan. Lalu yang keempat itu muncul hasilnya bagaimana, ada perubahan apa. Lalu setelah ada hasilnya itu lalu biasanya dimunculkan reaksi orang. Reaksi orang bagaimana terhadap peristiwa mukjizat itu, peristiwa Allah yang menanggapi permohonan dari manusia, peristiwa Allah yang menyapa, menyentuh, yang nyambung dengan manusia. Itu reaksi orang bagaimana. Nah, ini satu pengertian yang kiranya juga secara singkat, tetapi nanti mungkin akan perlu kita ulang. Mukjizat merupakan pemaknaan terhadap suatu peristiwa dalam kerangka relasi dengan Allah. Ini yang penting ini adalah dalam kerangka relasi dengan Allah. Kalau tidak memiliki relasi dengan Allah, kalau tidak mempunyai paradigma relasi dengan Allah, maka peristiwa-peristiwa sekalipun sangat aneh tidak akan pernah diterima sebagai mukjizat. Jadi mukjizat itu selalu merupakan pengakuan dari orang yang beriman. Orang yang tidak beriman, yang tidak memiliki kerangka relasi dengan Allah, tidak akan menyebut peristiwa-peristiwa apapun itu sebagai suatu mukjizat. Nah, masuk ke dalam kutipan yang menjadi tema pada malam hari ini, kisah angin ribut yang diredakan, itu merupakan juga mukjizat, merupakan pewartaan kerajaan Allah, merupakan
upaya Tuhan Yesus yang menghadirkan apa yang diajarkannya. Sekarang kita lihat teksnya. Saya bacakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, kita akan melihat pola mukjizat itu di mana Tuhan Yesus itu menjadi guru, menjadi yang digugu, yang dapat diandalkan, dan kemudian nanti akan diteladani. Situasinya itu berada di tengah danau, dan danau atau laut itu sering pada waktu itu dipandang sebagai kekuatan dahsyat yang mengancam keselamatan manusia. Itu di dalam Perjanjian Lama juga banyak gambaran itu ya, tentang laut itu sebagai tempat yang berbahaya. Itu situasinya. Kemudian murid berseru meminta perhatian. Sebenarnya tadi meminta pertolongannya itu agak implisit sebenarnya ya, itu para murid itu meminta perhatian gurunya yang tidur. Jadi kayak nyentak gitu ya, gurunya malah disentai. Coba kita lihat sebentar balik ya. Nah ini, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Jadi ada rotok nyentai gurunya, rotok pegel dengan gurunya yang tidur. Nah, Yesus yang tidur itu kemudian menanggapi seruan para murid yang berada dalam bahaya itu. Yesus bangun dan menghardik. Lalu kemudian angin reda dan danau menjadi teduh sekali. Ini hasilnya, hasil dari tindakan Yesus. Dan kemudian yang terakhir, reaksi murid bertanya-tanya. Bertanya-tanya itu maksudnya sekaligus tidak percaya, namun mereka itu melihat sendiri kehadiran yang ilahi. Yang ilahi itu ternyata peduli dengan nasib para murid yang sedang berada di tengah bahaya. Yang ilahi itu berkenan menyelamatkan para murid. Tapi sebenarnya para murid juga tidak percaya, tetapi dia melihat sendiri. Nah, makanya kemudian tadi di bagian penutup reaksinya itu digambarkan mereka bertanya, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sebenarnya bagi para murid ya ini jelas, ini hanya yang ilahi yang dapat melakukan ini. Tetapi dia juga disebut tidak percaya dan takut. Artinya adalah tidak percaya, yang ilahi yang begitu besar agung ini kok peduli dengan saya ya. Nah, karena para murid ini kan kesulitan untuk menerima bahwa Allah itu adalah Bapa yang murah hati. Nah, itu dia, para murid masih mengalami kesulitan itu, sehingga dia di akhir ini digambarkan sebagai orang yang bertanya. Nah, bertanya ini adalah sekaligus belum percaya akan kemurahan hati Allah, tetapi dia di lain pihak melihat sendiri kehadiran Allah yang murah hati. Nah, itu adalah kutipan yang dipilih hari ini, Yesus dapat diandalkan.
itu kita bisa menempatkannya dalam konteks, dalam alur dinamika Injil yang seperti ini tadi. Jadi ini adalah sebagian dari tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan menjadi guru yang digugu, yang dipercaya, yang dapat diandalkan, supaya kemudian nanti ditiru, diteladani, diikuti. Begitu, lalu bisa saya tambahkan sedikit tentang Yesus yang tidur. Itu ternyata ada kutipan tentang tidur dalam Mazmur 4 ayat 9. Dengan tenteram aku membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Jadi digambarkan kontrasnya, Yesus yang menghadirkan Allah itu tadi, Yesus Sang Guru menunjukkan bahwa dimanapun dalam segala bahaya pun orang dapat percaya, dapat tidur karena percaya Tuhan membiarkan aku diam dengan aman. Sekian, saya stop